regulasi di TikTok Shop dipercepat supaya TikTok Shop yang kita UMKM pengen naik kelas. Tapi Pak, saya dukung Bapak kalau misalnya Bapak mendukung support kita yang anak muda, karena kita tuh pengangguran guys, penghasilan Bapak. Gegara TikTok Shop tutup, dua remaja ini nekat cegat Ganjar lalu curhat sambil menangis. TikTok Shop itu kan banyak yang tapi UMKM lokal itu Pak, yang bilang katanya kalau harganya 2.000, Indomie 1.000, celana 5.000, itu bukan. Permintaan Anda apa sekarang? Permintaannya adalah Bapak tolong regulasi di TikTok Shop dipercepat supaya TikTok Shop yang kita UMKM pengen naik kelas. Tapi Pak, dengerin saya, Pak tolong ya Pak, dengerin saya, karena saya beneran ini banget Pak. Ada bisnis yang besar karena perilaku akan negara mengatur. Oke. Kalau kemudian kita membiarkan itu dan toko-toko kemudian tutup, pasar-pasar tak bisa tutup, kita harus mendengarkan. Maka saya yang akan dilakukan adalah sekarang di kiri lagi tangan ini. dan kita akan melindungi rakyat Indonesia. Saya dukung Bapak kalau misalnya Bapak mendukung support kita yang anak muda, karena kita tuh pengangguran guys, penghasilan Bapak. Gini loh guys, jangan nangis dulu Pak guys. Jangan nangis Nanti dulu guys, gini guys. Kita harus kuat. Guys, aku Iya. jelasin guys. Tidak hanya TikTok Shop saja, ada banyak kreativitas dengan kreativitas yang ada, ya. Dan kita bisa lakukan itu. Ya. Tapi ketika kemudian bangsa ini rakyatnya terdesak oleh itu, maka regulasi harus dikeluarkan dan diatur agar menjadi baik. Saya sepakat Oke, ya. Pak. Kita semangat ya Pak. Semangat ya Pak, jaga kesehatan Pak. Dilansir dari cpnn.com, Cirebon, Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo dicegat dua remaja putri setelah turun dari panggung Cirebon Guyub di depan Balai Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu 8 Oktober. Keduanya sengaja melakukan itu untuk mencurahkan isi hati atau curhat kepada Ganjar setelah pemerintahan menutup TikTok Shop itu. Dua remaja putri yang diketahui bernama Laila dan Onit itu bahkan nekat menerobos kerumunan dan pengamanan sembari berteriak memanggil nama mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu berkali-kali. "Pak Ganjar, tolong dengarkan kami Pak," seru Onit. Ganjar yang melihat itu urung untuk memasuki mobil dan bersedia mendengarkan curhatan keduanya. Onit dan Laila mengantukkan kedua telapak tangannya, menandakan bahwa mereka benar-benar memohon untuk didengarkan aspirasinya. "Penutupan TikTok Shop itu berdampak kepada orang-orang seperti kami Pak. Kami minta tolong Pak Bapak," pinta Onit. Sementara Laila menceritakan bahwa dirinya merupakan korban PHK dampak dari penutupan platform jualan di TikTok tersebut. "Setelah ditutup, saya di PHK dari kerjaan yang biasanya jadi host produk kecantikan Pak," katanya sembari menyeka air mata. Keduanya pun meminta kepada Ganjar untuk lebih peduli kepada nasib orang-orang yang terdampak penutupan TikTok Shop itu. "Kami percaya Pak Ganjar bisa menyelesaikan ini," tuturnya. Ganjar pun mendengarkan satu persatu cerita dari Onit dan Laila. Menurutnya regulasi yang dibuat mestinya berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat, terutama UMKM lokal. Kalau ada bisnis yang rusak dan membuat pasar tradisional sepi, maka kita akan melindungi rakyat kita. Regulasi itu berpihak pada rakyat kita, kata Ganjar. Setelah mendengarkan curhatan kedua orang tua itu, Ganjar berjanji akan menyampaikan kepada membuat regulasi agar mendengarkan keluhan orang-orang yang terdapat penutupan TikTok Shop. Meski tidak lama, Onit dan Laila nampak cukup puas dengan jawaban Ganjar. Sebelum Ganjar pergi, Onit mengucapkan terima kasih banyak berkali-kali. "Terima kasih Pak Ganjar sudah berkenan mendengarkan kami. Hati-hati Pak, jaga kesehatannya Pak," ucapnya lagi.